Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, di sini saya akan melakukan proses repaint pelek Honda Vario, guys. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita bersihkan dulu medianya atau si peleknya ya, guys. Jangan sampai ada kotoran atau oli yang menempel, guys. Nah, untuk kali ini saya tidak dibersihkan dulu catnya ya, guys, karena ini catnya cat original, guys. Kalau cat original itu tidak masalah, guys, langsung ditimpa juga tidak masalah, guys. Tetapi kita harus tetap menghamplas medianya ya, guys. Kita hamplas dulu sampai merata, jangan sampai ada, karena akan mengganggu hasil finishingnya ya, guys. Jadi disarankan harus medianya supaya rata terlebih dahulu, guys. Kalau ada yang tergores, usahakan rata ya, guys. Usahakan buat rata dulu, baru kita ke proses pengecatannya ya, guys. Nah, untuk pengecatannya saya ini menggunakan cat epoksi terlebih dahulu, guys. Karena cat epoksi itu gunanya untuk memperkuat dan memperata si bagian medianya ya, guys. Jadi bekas-bekas amplasnya itu akan tertutup oleh si cat epoksi ya, guys. Nah, untuk cat epoksinya saya menggunakan dari merek Belkot ya, guys. Ini cat dari Piu, guys. Untuk tinernya saya menggunakan thinner Super Gloss ya, guys. Super Gloss dari Inpalak ya, guys. Nah, untuk waktu pengeringannya itu sekitaran 4 jam sampai 7 jaman ya, guys. Tapi kalau bisa mah kita diamkan dulu selama 1 hari ya, guys, biar keringnya maksimal, guys. Nah, setelah keringnya maksimal baru kita ke proses pengecetan warna ya, guys. Nah, guys, sekarang kita memasuki ke proses pengecetan warna ya, guys. Nah, untuk warna yang digunakan saya menggunakan warna merah Moon Red ya, guys. Nah, ini merah Moon Red, jadi agak merah kegelap-gelapan ya, guys, kehitam-hitaman. Nah, untuk prosesnya terlebih dahulu kita aduk dulu ya, guys, si catnya. Jadi kalau gak diaduk itu akan proses pewarnaannya akan terganggu ya, guys. Jadi si warnanya itu akan kurang cerah ya, guys. Jadi saya sarankan sebelum menuangkan warna, cat warna itu aduk terlebih dahulu ya, guys. Untuk tinernya saya seperti biasa menggunakan thinner Super Gloss dari Inpalak ya, guys. Jadi thinner murah tapi lumayan mantap ya, guys. Nah, guys, sekarang kita memasuki ke penyemprotan proses pewarnaan ya, guys. Nah, seperti biasa kita semprot tipis-tipis dulu ya, guys, karena kalau langsung tebal itu akan terjadi penglelehan ya, guys. Jadi atau meleleh ya, guys, si catnya. Nanti jadi proses pengecatannya jadi kurang maksimal ya, guys. Jadi kita harus santai aja ya, guys, penyemprotannya santai, jangan terburu-buru ya, guys, biar tidak ada permasalahan apapun ya, guys. Jadi kita harus santai, jangan terburu-buru. Nah, saya sarankan untuk proses pengecetan pelek itu kita jangkau atau kita semprot yang susah dulu ya, guys. Jadi yang media yang susahnya yang kayak di tengah yang kayak gitu ya, guys, itu harus di semprot terlebih dahulu ya, guys, agar tidak ada yang ketinggalan ya, guys. Nah, sesudah proses
pengecetan yang susah, baru kita ke proses pengecetan yang emang medianya mudah dijangkau oleh spray gun ya guys. Nah itu saran dari saya guys, biar tidak ada yang tidak kesemprot ya guys. Jadi kebanyakan kita mengecat itu medianya yang mudah dulu ya guys. Tapi untuk pengecetan pelek saya sarankan kita semprot yang media yang susah dulu ya guys. Jadi biar tidak ada yang ketinggalan ya guys. Nah untuk proses pengeringannya seperti biasa antara sekitaran 4 jam sampai 6 jam 7 jam itu kalau cuacanya emang bagus ya guys. Jadi kalau kita menyemprot jam 10 atau pagi ya guys, itu bisa proses finishing bisa sore ya guys. Tapi alangkah lebih baiknya kita didiamin 1 hari dulu ya guys, biar si proses pengeringannya maksimal ya guys. Nah bagaimana sih kalau masih basah lalu kita disemprot atau lalu kita proses ke finishing? Nah itu akan mengakibatkan si medianya itu susah mengeras ya guys. Jadi susah mengeras, jadi si proses finishingnya itu tetap lembek atau clear coatnya itu akan tetap lembek ya guys. Nah kalau kita keringin dulu si cat yang dasarnya atau yang pewarnaannya, nah nanti pas proses finishing itu akan keras ya guys. Nah itu saran dari saya ya guys. Jadi harus kering terlebih dahulu sebelum ke proses finishing ya guys. Kalau sudah kering baru kita ke proses finishing ya guys. Nah ini untuk medianya sudah kering ya guys. Jadi kita langsung ke proses finishing atau proses clear coat ya guys. Nah guys, sekarang kita memasuki proses finishing atau proses clear coat ya guys. Nah untuk clearnya saya menggunakan dari merek Belcoat, ini clear view ya guys. Nah jadi ciri-ciri clear view itu si catnya ada 2 ya guys. Jadi ada campuran lagi ya guys antara clearnya dan ada hardenernya guys. Nah untuk hardenernya itu untuk memperkeras ya guys, untuk memperkeras si clear coatnya ya guys. Nah ini yang kecil ini hardener namanya ya guys. Nah untuk perbandingannya ini 4:1 ya guys. Jadi clearnya 4, hardenernya 1 ya guys bandingannya. Nah untuk thinnernya saya menggunakan thinner dari View juga ya guys. Untuk thinnernya kita menggunakan di 3 ya guys. Jadi clearnya 4, hardener 1, thinnernya 3 ya guys. Jadi kita buat kental supaya proses glossy-nya maksimal ya guys, atau proses glossy-nya bagus ya guys. Nah kita sekarang ke proses penyemprotannya ya guys. Nah seperti biasa kita embun-embun dulu ya guys, supaya si media yang di bawahnya itu tidak kaget ya guys. Kalau langsung tebal itu biasanya akan menimbulkan meleleh. Yang kedua itu jadi bopeng. Terus yang ketiga itu akan ada keriting ya guys. Jadi dikarenakan keriting itu dikarenakan si cat bawahnya atau si thinner yang awalnya itu tidak kuat menahan thinner atau menahan cat yang baru saja kita semprot ya guys. Itu untuk keriting ya guys. Nah untuk bopeng itu terlalu penumpukan si clearnya ya guys. Jadi terlalu penumpukan si clearnya, jadi itu akan menimbulkan bopeng atau bolong-bolong. Nah
Bisa juga bopeng itu dikarenakan medianya terdapat semacam minyak atau oli ya guys, itu bisa juga menimbulkan bopeng. Nah terus yang ketiga, bopeng itu bisa juga diakibatkan oleh kompresor yang terlalu banyak airnya ya guys, menimbulkan bopeng. Nah saya sarankan kalau mau ke proses clear coat itu si kompresornya bersihkan terlebih dahulu ya guys, supaya tidak ada air yang terbawa oleh spray gun ya guys. Nah guys, ini saya mengkelirnya itu 2 lapis ya guys, supaya tingkat keglosiannya itu mantap ya guys. Nah guys, setelah proses pengeklirannya beres, lalu kita diamkan selama 1 hari ya guys, agar proses pengeringannya maksimal ya guys. Nah saya sarankan untuk proses pengeringannya itu kita simpan di tempat yang terhindar dari debu ya guys, dari debu, agar tidak ada kotoran-kotoran yang menempel di media yang kita clear coatnya ya guys. Nah untuk proses pengeringannya itu sekitaran 7 jam udah bisa disentuh ya guys, udah bisa disentuh. Nah kalau ke proses poles itu sekitaran 17 jam ya guys, atau 1 hari baru kita bisa ke proses pemolesan ya guys. Nah guys, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.